Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka perayaan HUT Polwan ke-77, personel Polwan Polda Nusa Tenggara Barat bersama pasukan kuning menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan. Bribtu Agatha Dian, personel Humas Polda Nusa Tenggara Barat akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang pemirsa Polri TV, Bribtu Agatha melaporkan langsung dari Jalan Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkaian Hari Jadi Polwan ke-77, Polwan Nusa Tenggara Barat menggelar bakti sosial dan juga berkolaborasi dengan pasukan kuning, para pahlawan kebersihan Kota Mataram. Kolaborasi ini tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi momen untuk menyatukan semangat pengabdian antara Polwan dan juga pasukan kebersihan Kota Mataram. Bersama-sama bahu-membahu membersihkan sampah yang berserakan dan juga mengedukasi masyarakat. Selain bakti sosial kepada petugas kebersihan, Polwan Nusa Tenggara Barat melanjutkan pembersihan ke lingkungan sungai di Jalan Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan kegiatan ini sebagai wujud apresiasi dan terima kasih atas dedikasi tanpa lelah pasukan kuning yang setiap hari menjaga kebersihan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam tentang makna kegiatan ini, saya sudah bersama dengan Pakor Polwan Polda Nusa Tenggara Barat, AKBP Heni Sri Rohmi Mulyani. Selamat siang Ibu. Ibu, apa makna dari kegiatan kolaborasi antara Polwan dan juga petugas kebersihan Kota Mataram hari ini? Kita dalam rangka Hari Jadi Polwan RI yang ke-77 ini ingin menjadi penyemangat terdepan yang memberi contoh kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar, sebab kebersihan bagaimanapun menjadi tanggung jawab semua pihak. Harapan saya semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi masyarakat dengan adanya kehadiran Polri, dalam hal ini Polwan, memberikan semacam semangat kepada masyarakat untuk mulai berbersih di sekitar lingkungan tanpa harus diingatkan, karena bagaimanapun kebersihan itu merupakan tanggung jawab bersama. Pemirsa, semangat kolaborasi dan pengabdian yang ditunjukkan hari ini adalah cerminan dari komitmen Polwan untuk selalu berada di garis terdepan dalam melayani masyarakat. Selamat Hari Jadi Polwan ke-77 dari Jalan Udayana, Kota Mataram. Saya Bribtu Agatha melaporkan. Salam presisi. Di Kalimantan Timur, pemirsa, dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-77 tahun 2025, personel Polwan Polres Kutai Barat melaksanakan kegiatan Anjasana, Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial ke Yayasan Bakti Luhur pada Rabu 28 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polwan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga kurang mampu yang berada di yayasan tersebut. Kegiatan Anjasana, Bakti Kesehatan, dan Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Polwan Polres Kutai Barat ini meliputi penyerahan sembako, kebutuhan pokok, dan perlengkapan sekolah. Selain itu, Polwan juga memberikan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan ringan dan edukasi kesehatan kepada anak-anak dan penghuni yayasan. Para personil Polwan menyapa secara langsung penghuni yayasan dengan penuh kehangatan, sekaligus memberikan motivasi dan dukungan moral kepada mereka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kami dari Polwan Polres Kutai Barat sekarang berada di Panti Asuhan Bakti Luhur Kutai Barat sedang melaksanakan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan RI ke-77 tahun 2025. Untuk bantuan sosial dalam rangka bakti sosial pada hari ini yaitu berupa sembako yang sekiranya bermanfaat bagi adik-adik di Panti Asuhan ini.
Kapolres Kutai Barat AKBP Bonei Wahyu Wicaksono melalui Kasih Humas Polres Kutai Barat Ibda Sukoco mengatakan bahwa kegiatan Anjang Sana, bakti kesehatan dan bakti sosial yang dilakukan Polwan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri, khususnya Polwan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Kutai Barat ingin menunjukkan bahwa Polwan bukan hanya hadir menjalani tugas kepolisian, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap anak-anak dan keluarga kurang mampu. Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa Polres Kutai Barat akan terus mendukung program sosial seperti ini agar hubungan antara Polri dengan masyarakat semakin erat, sehingga diharapkan sinergi yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri serta menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kutai Barat. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Sulawesi Tengah pemirsa, menjelang Hari Polwan ke Republik Indonesia ke-77, ratusan personel Polwan Polda Sulawesi Tengah menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Tatura Palu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 29 Agustus 2025 pagi sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Menjelang peringatan Hari Jadi Polwan atau HJP Republik Indonesia yang ke-77, ratusan polisi wanita atau Polwan Polda Sulteng melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Tatura Palu, Jumat 29 Agustus 2025 pagi. Kegiatan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi bangsa. Ziarah dipimpin langsung oleh Kompol I Gusti Ayu Putu Sukmawati yang juga menjabat sebagai Pakor Polwan Polda Sulawesi Tengah. Upacara turut diikuti oleh 130 personel Polwan dari Polda Sulteng dan Polresta Palu, terdiri dari 1 peleton perwira dan 2 peleton bintara Polwan. Diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pimpinan ziarah. Setelah itu dilakukan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan sebagai simbol penghargaan atas jasa-jasa para pejuang bangsa. Kegiatan ini bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga pengingat nilai perjuangan dan pengabdian yang harus terus dipegang teguh oleh setiap anggota Polwan. Kompol I Gusti Ayu Putu Sukmawati menegaskan bahwa Polwan hadir untuk masyarakat, bukan sekedar slogan. Kegiatan ziarah di TMP Tatura Palu ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke-77 di Polda Sulteng. Selain sebagai wujud penghormatan kepada pahlawan, kegiatan ini juga memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian para Polwan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, upaya pemulihan psikologis korban terdampak gempa bumi serta terus dilakukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Salah satunya lewat kegiatan hipnoterapi yang digelar Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya di 2 desa terdampak, yakni Desa Masani dan Desa Tangkura pada Kamis 28 Agustus 2025. Enak sekali. Nyaman sekali, dalam sekali. Upaya pemulihan psikologis korban terdampak gempa bumi terus dilakukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Salah satunya lewat kegiatan hipnoterapi yang digelar Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya di 2 desa terdampak, yakni Desa Masani dan Desa Tangkura pada Kamis 28 Agustus 2025. Hipnoterapi ini ditujukan untuk membantu pemulihan psikologis warga yang mengalami trauma pasca gempa 5,8 magnitudo di Kabupaten Poso pada Minggu 17 Agustus 2025 lalu. Sebanyak 221 warga mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari 116 warga Desa Masani dan 105 warga Desa Tangkura. Kegiatan di Desa Masani dipandu oleh pejabat sementara Kasih Provos Sat Brimob Ibtu Zulfahdi Nurlubis. Sementara di Desa Tangkura dipandu oleh pejabat sementara Kauren Subbak Renmin Ibtu Kusairi.
Personel Satgas 3 Preventif turut hadir bersama Letnan 2 Infanteri Irfan dari Batalion Infanteri 714 Sintuwu Maroso selaku Danpos Penanggulangan Bencana serta Babin Kamtipmas setempat. Masyarakat tampak antusias mengikuti terapi dan sejumlah warga mengaku merasa lebih tenang serta terbantu secara psikologis. Usai pelaksanaan hipnoterapi, para peserta juga menerima bantuan sembako dari Satgas Madagoraya sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar mereka pasca bencana. Pada hari ini melaksanakan giat hipnoterapi di beberapa titik yang terdampak gempa beberapa waktu lalu. Di 2 desa, Desa Tangkura dan Desa Masani. Dalam giat hipnoterapi tersebut, dari tim kami melaksanakan trauma healing, di mana dengan kegiatan tersebut kami harapkan masyarakat akan menghilangkan trauma dengan gempa yang terjadi. Pemerintah desa pun menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan Satbrimob Polda Sulteng melalui Satgas Madagoraya. Terima kasih kepada tim hipnoterapi dari Satgas 3 Madagoraya yang telah memberikan waktunya dan kesempatan untuk memberikan hipno kepada masyarakat kami. Dan kiranya di hari-hari ke depan kita terus bisa bersama dan berkoordinasi kami pemerintah dengan Satgas 3 Madagoraya. Hal senada disampaikan Kepala Desa Tangkura, Imade Sumerta, yang mengapresiasi dukungan Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya dalam upaya pemulihan trauma masyarakat. Terima kasih kepada tim Satgas Madagoraya yang sudah hadir memberikan pemulihan kepada masyarakat pasca gempa dalam rangka pelaksanaan hipnoterapi sebagai warga. Kalau saya lihat tadi antusias masyarakat menerima kegiatan ini sungguh luar biasa. Terbukti tadi bahwa apa yang mereka rasakan sebelum dilaksanakan hipnoterapi, keadaan mereka yang masih ada yang sakit, tadi setelah selesai ditanyakan kembali bahwa ada beberapa masyarakat yang pulih. Harapan mereka bahwa mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan hari ini bisa lebih berdampak lagi ke depan. Dan kami juga akan melihat bagaimana kalau misalnya masih ada warga yang membutuhkan, kami akan berkoordinasi dengan Satgas Madagoraya. Karena ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dan kami semua. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Pemulihan mental sama pentingnya dengan pemulihan fisik pasca bencana. Kasatgas 3 Preventif Ops Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandirongre, yang juga merupakan Dansat Brimob Polda Sulteng, berharap melalui hipnoterapi ini bisa membantu warga untuk bangkit dari trauma dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat baru. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dengarkan saya, ya. Tarik napasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.